Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Beberapa ahli kitab perjanjian lama mengatakan kitab Yesaya 11 merupakan nubuat Allah tentang kedatangan Sang Raja Damai. Kehadiran Raja Damai di tengah-tengah mereka akan memulihkan keadaan mereka yang sedang dalam kehancuran. Di sini, Yesaya menyatakan bahwa Raja Damai yang dijanjikan itu sesungguhnya berasal dari tunggul Isai. Apa artinya? Yaitu dari keturunan Raja Daud. Lalu siapakah yang Yesaya maksud dengan tunas dari tunggul Isai yang disebut Raja Damai itu? Jelas teman-teman sekalian bahwa yang Yesaya maksudkan itu merujuk kepada diri Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang diurapi. Teman-teman kita cek, dikatakan Roh Tuhan akan ada padanya. Waktu Alkitab membicarakan tentang Roh Tuhan itu sesungguhnya bukan suatu perjumpaan yang misterius yang tidak bisa kita mengerti atau kita melihatnya itu sangat menakutkan atau mengerikan. Itu bukan konsep yang diajarkan dalam Alkitab. Kalau John Calvin sangat menekankan bahwa yang diberikan kepada Kristus atau yang ada pada Kristus bukan urapan yang hanya berhenti pada Kristus dan dinikmati oleh Kristus sendiri, tapi menjadi urapan yang diteruskan Kristus kepada gerejanya, yaitu kita, umat percaya. Dengan demikian, waktu kita baca ayat kedua, Roh Tuhan ada padanya, itu berarti Roh Tuhan ada, terutama pada Sang Mesias. Tapi juga, ini menjadi catatan penting, Roh Tuhan akan ada pada kita, orang-orang percaya, dan orang-orang yang beriman di dalam Kristus Yesus. Kalau Roh Tuhan ada dalam diri kita, maka sikap seperti apa sebetulnya yang kita harus pancarkan sebagai umat percaya yang telah menerima Kristus sebagai Mesias, Sang Raja Damai? Setidaknya teman-teman ada 3 hal karakteristik yang perlu kita miliki. Yang pertama, miliki roh hikmat dan pengertian. Hikmat yang kita miliki bukan hanya sebatas kognitif, tapi terutama cara mengaplikasikannya dalam saat yang tepat. Orang yang berhikmat tahu kapan ia harus berhenti berbicara, kapan ia cukup melihat aja, kapan dia harus berbicara panjang, dan kapan dia harus melakukan sesuatu dengan tepat. Sedangkan roh pengertian atau understanding merujuk pada hidup orang percaya yang sinkron dengan apa yang ia pikirkan, dengan apa yang ia lakukan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, yang ada hanya sikap otentik yang nyata melalui hidupnya. Yang kedua, miliki roh nasihat dan keperkasaan. Ini bukan soal jago memberi nasihat karena kita lebih dewasa, berpengalaman, atau lebih mengerti. Tapi roh nasihat ini adalah sikap keterbukaan dengan diri sendiri agar Allah leluasa mengkoreksi diri kita dan menasihati kita melalui firman-Nya. Sedangkan keperkasaan itu dalam bahasa Latin disebut fortitudo atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan courage. Ini merupakan sikap kita sebagai orang Kristen untuk berani menceritakan Kristus sebagai pribadi penyelamat, penuh kasih, dan merangkul setiap pribadi yang rindu mengenalnya. Terakhir, yang ketiga, memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ini identik dengan piti atau kesalehan. Menurut Calvin, kesalehan adalah sikap hormat kepada Allah sebagai Bapa. Dan karena itu bukan hanya hormat saja, tetapi juga pengertian cinta kasih. Kerinduan Tuhan bagi kita itu mempertanggungjawabkan iman yang nyata sebagai surat terbuka Kristus bagi banyak orang. Teman-teman sekalian, Tuhan mempercayai kita dan Dia memanggil kita hidup di dalam roh yang Allah rindukan. Sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mari kita meresponi
dan menghidupi karakter roh yang Allah ajarkan sebagai representasi Sang Raja Damai bagi dunia yang terhilang. Tuhan berkati kita sekalian.